Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kisah yang jarang diketahui oleh banyak orang, namun menarik untuk diulas sebagai bahan edukasi dan pembelajaran agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Peristiwa ini melibatkan seorang perempuan yang harus menghadapi kenyataan pahit yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Semua itu bermula dari keputusannya untuk berjualan. Ia memilih menjalani usaha surabi lempit sebagai upaya untuk mendapatkan penghasilan, sekaligus membantu dan memperbaiki kondisi hidup dari keluarganya. Namun apa yang diharapkan tidak berjalan sesuai rencana. Salah satu konsumen yang temuinya justru menunjukkan sikap yang berbeda. Ia mengajukan permintaan untuk masuk dari area pintu belakang tempat jualannya, sesuatu yang tidak pernah terjadi dan di luar dari kebiasaannya. Hingga hal tersebut kemudian memunculkan perbedaan pendapat yang membuat suasana menjadi tidak kondusif. Kondisi ini memicu ketegangan yang berujung pada keputusan yang kurang bijak sehingga memberikan dampak besar bagi kedua belah pihak. Apa yang terjadi setelahnya bukanlah sebuah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Semoga kita semua dijauhkan dari segala hal yang buruk dan dikuatkan lagi soal iman maupun imin dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Si perempuan yang ada di dalam kisah ini bernama Samaran Rahmadani Siagian. Ia berusia sekitar 20 tahun dan bertempat tinggal di Kabupaten Labuhan Batu di Provinsi Sumatera Utara. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui sosok dari Rahmadani dikenal sebagai pribadi yang mandiri. Sejak di masa sekolah, ia sudah berusaha untuk mencari penghasilan sendiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada kedua orang tuanya yang tergolong kurang mampu. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Rahmadani memutuskan untuk merantau ke Medan. Keterbatasan lapangan kerja di kampung halaman membuatnya tidak memiliki banyak pilihan, sehingga langkah itu menjadi pintu untuk mengubah nasib dan masa depannya. Keputusannya tergolong nekat karena ia pergi tanpa sanak keluarga dan hanya mengenal kehidupan di sana melalui media sosial. Berbekal uang 1 juta rupiah, Rahmadani menyewa sebuah kamar indekos yang tidak jauh dari pusat kota. Di lingkungan barunya itu, Rahmadani kemudian mulai mempersiapkan diri untuk melamar pekerjaan. Ia mencoba menata hidupnya dan mengejar impian yang tertunda melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Sebuah hal yang tentu menjadi motivasi terbesarnya, sebab dengan pencapaian itu ia bisa mewujudkan keinginan untuk menjadi satu-satunya anggota di keluarganya yang berhasil meraih sarjana. Akan tetapi kenyataan di depan matanya ternyata tidak sesuai dengan harapan. Setelah mencoba mencari pekerjaan ke berbagai tempat, mulai dari sebuah ruko di pusat perbelanjaan hingga melamar sebagai kasir di sebuah restoran. Segala usaha itu belum juga membuahkan hasil. Setiap tempat yang didatangi seolah selalu memberikan jawaban yang sama, mereka sedang tidak membutuhkan karyawan baru. Penolakan demi penolakan itu perlahan menguji keteguhan hatinya untuk tetap bertahan. Hingga sampai sekitar beberapa minggu kemudian, situasi yang diharapkan di kota perantauan tidak kunjung membaik. Terlebih uang sakunya juga kian menipis, membuatnya membayangkan untuk kembali saja ke kampung halaman. Pada fase tersebut, Rahmadani mulai merasakan betapa beratnya hidup seorang diri, tanpa keluarga maupun orang terdekat yang bisa dijadikan tempat bergantung sementara. Keadaan seperti ini memaksanya harus berpikir cepat dan mengambil keputusan dalam waktu yang singkat. Dan pada akhirnya, titik terang dari segala kerisauan hatinya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Di mana ia mulai tertarik untuk mencoba menjadi seorang pengusaha, sebuah cara instan untuk mendapat penghasilan dengan menawarkan makanan surabi lempit buatan ibunya. Pemikiran itu didapatkan dari seseorang yang tinggal di sebelah kamar indekosnya. Mereka sempat saling berbincang mengenai pengalaman hidup dan si tetangga itu bercerita bahwa dirinya telah bertahan di kota Medan selama hampir 15 tahun. Penghasilan yang diperolehnya ternyata datang dari sebuah aplikasi di mana ia menjual berbagai produk yang mampu ditawarkan, termasuk sajian umbi-umbian seperti surabi lempit maupun perapeman. Dari pengalaman nyata itu, Rahmadani kemudian melihat peluang yang besar untuknya. Sebuah usaha yang tidak memerlukan keahlian khusus, apalagi terlihat mudah dilakukan tanpa memakan banyak tenaga. Terinspirasi dari cerita tersebut, Rahmadani pun merasa yakin untuk mencoba.
Di kamar indekosnya yang sederhana, ia membuka aplikasi yang menjadi sarana pemasarannya. Ia menata foto produk dengan cermat, memastikan tampilannya menarik bagi calon pembeli. Selain itu, Rahmadani menyiapkan kue surabi lempit yang akan dijual sebagai sumber penghasilan, memperhatikan setiap detail dengan seksama mulai dari rasa dan aroma hingga penyajian yang menggugah selera. Setelah segala persiapan dirasa matang, Rahmadani memulai langkah pertamanya menjajakan dagangannya. Hati sempat diliputi cemas dan bimbang, namun keyakinan untuk bertahan dan membuktikan diri mampu melangkah di kota perantauan memberinya keberanian menghadapi setiap tantangan yang datang. Tak lama kemudian, salah satu pembeli yang tertarik menghubunginya. Konsumen itu menanyakan berbagai detail produk, mulai dari rasa hingga harga. Rahmadani menjawab dengan ramah, berusaha meyakinkan bahwa makanan serambi lempit buatan ibunya tidak akan mengecewakan. Setelah saling bertukar pesan singkat, Rahmadani dan si pembeli sepakat bertemu di pusat kota. Disitulah ia berhasil melakukan penjualan pertamanya, momen yang menandai awal usahanya. Dari transaksi itu, ia memperoleh penghasilan yang lumayan besar, cukup untuk membuatnya semakin yakin dan tidak ragu lagi menjalankan usahanya. Seiring berjalannya waktu, siklus kehidupan dari Rahmadani kemudian mulai berubah. Ia sudah terbiasa dengan ritme usahanya dan semakin menekuni jualan makanan serambi lempitnya itu dengan lebih serius. Dalam satu minggu, Rahmadani biasanya akan libur 2-3 hari, sekedar memberi ruang baginya untuk mengatur tenaga dan memulihkan diri. Selama kurun waktu tersebut, pendapatan yang diperolehnya terbilang cukup sepadan. Ia tak lagi kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan sudah memutuskan untuk pindah dari kamar indekos sederhana ke tempat yang agak lebih besar. Dalam penuturan yang disampaikan oleh salah satu kerabat dekatnya, di sana ia bercerita bahwa Rahmadani juga sering mengirimkan uang kepada kedua orang tuanya. Perempuan itu menjadi tulang punggung keluarga, membahagiakan serta mensejahterakan mereka adalah hal yang menjadi prioritas utama. Namun segala yang sudah didapat Rahmadani ternyata tidak berlangsung lama. Ia tiba pada sebuah persimpangan jalan di dalam hidupnya, di mana usaha yang sedang dilakoninya justru membawanya ke sebuah peristiwa yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Sebuah konsekuensi yang muncul sebagai pengingat bahwa setiap keputusan dalam hidup selalu memiliki dampaknya masing-masing. Peristiwa tersebut bermula dari keinginan seorang pria yang sewaktu itu mengaku sedang merasa lapar. Ia kemudian mulai mencari makanan melalui ponselnya, berharap menemukan sesuatu yang bisa dibeli untuk membuatnya merasa kenyang. Hingga pada akhirnya ia kemudian menemukan sebuah aplikasi penyedia layanan tersebut. Di sana terdapat banyak jenis pilihan, ada olahan seperti umbi-umbian ataupun perapeman yang bisa langsung dimakan. Dari hasil pencarian tersebut, si pria yang bernama samaran Syawal itu kemudian menemukan akun milik Rahmadani. Di sana ia langsung mengiriminya pesan, menanyakan perihal dagangan yang ditawarkan beserta detail harganya. Mereka berdua kemudian saling berkomunikasi, dan tak lama setelahnya tercipta kesepakatan untuk bertemu sebagai pembeli dan penjual. Rahmadani tanpa ragu kemudian memintanya untuk datang ke sebuah tempat yang tidak jauh dari lokasi indekosnya. Sekitar beberapa menit kemudian, pertemuan di antara keduanya akhirnya terjadi. Sosok dari Syawal tiba di lokasi yang disepakati, sementara Rahmadani menyusul dengan wajahnya yang tampak pucat seperti kelelahan. Kemungkinan besar ia baru saja menuntaskan pertemuan dengan pembeli sebelumnya. Tak berselang lama, mereka kemudian sepakat untuk berpindah tempat. Setelah tiba di sana, Rahmadani segera menyiapkan dagangannya dengan cukup teliti, ia memastikan semuanya sesuai dengan kesepakatan awal. Tanpa menunggu lama, Syawal pun mencoba makanan surabi lempit yang dibawanya. Ia mencicipinya dengan perlahan, lalu tersenyum dan memberikan tanggapan positif terhadap rasanya. Momen itu menciptakan suasana yang cukup nyaman bagi Rahmadani, ia merasa semakin percaya diri pada usaha ataupun pekerjaan yang sedang dilakoninya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, suasana yang semula terasa hangat perlahan mulai memudar. Hal itu akibat sikap dari Syawal yang terasa berbeda, di mana ia mulai mengajukan permintaan yang dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Di titik itu Rahmadani secara tegas mengajukan keberatan. Ia berkata bahwa dirinya hanya akan melakukan tugasnya seperti biasa, tidak ada tambahan ataupun hal lainnya. Penolakan itu pun membuat situasi menjadi tidak kondusif.
Perbedaan pandangan di antara keduanya membuat situasi perlahan memanas. Beberapa ucapan pun terlontar, hingga Rahmadani mulai merasa tidak nyaman dan berniat menyudahi pertemuannya tersebut. Namun di situasi itu, Syawal justru bertindak terlalu terburu-buru. Ia mengaku sebenarnya hendak berniat meredakan ketegangan. Namun alih-alih membaik, langkah yang diambil justru memperburuk situasi di antara keduanya. Dalam kondisi yang tidak menentu, Rahmadani sempat berusaha untuk mempertahankan diri di tengah tekanan yang ada. Akan tetapi kondisi yang terjadi membuatnya berada dalam posisi yang sulit. Peristiwa itu pun berkembang ke arah yang tidak diharapkan, meninggalkan konsekuensi yang cukup serius bagi kehidupan keduanya. Apa yang terjadi pada hari itu menjadi titik balik yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, sekaligus pengingat bahwa setiap keputusan dapat membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Setelah kejadian tersebut, Syawal kemudian duduk dan termenung cukup lama. Ia memandang langit-langit kamar, merasa bahwa apa yang telah terjadi telah melampaui batas. Ketidakmampuan mengendalikan diri membawanya pada situasi yang semakin rumit, memperjelas tekanan dan kebingungan yang ada di hadapannya. Menurut keterangan yang disampaikan oleh pemuda yang berusia 23 tahun tersebut, di sana ia mengaku bahwa dirinya merasa tidak mampu mengatasi situasi itu seorang diri. Ia kemudian menghubungi salah satu teman dekatnya. Syawal kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya kepada seorang teman dekat, berharap bisa mendapat dukungan dan bantuan agar tidak harus menghadapinya sendirian. Setelah berhasil menjemputnya di rumah, Syawal bersama si teman kemudian kembali ke lokasi yang dimaksud. Sekitar 15 menit berikutnya, mereka akhirnya berhasil menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sebagai langkah awal untuk menyelesaikan masalah dengan tenang. Tak berselang lama, Syawal bersama temannya kemudian langsung pergi menggunakan sepeda motornya. Mereka memutuskan untuk menuju ke sebuah tempat yang dianggap minim aktivitas warga. Dan setelah sampai, keduanya kemudian merapikan tempat yang berada di pinggir jalan dan menempatkannya di sana. Setelahnya mereka kembali melanjutkan perjalanan, bersikap seperti biasa dan melanjutkan aktivitas tanpa menimbulkan kecurigaan dari orang lain. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, seorang pengguna jalan menemukan sesuatu yang tidak biasa di pinggir jalan. Temuan itu sempat menarik perhatiannya karena dianggap tidak biasa dan berada di lokasi yang jarang dilalui. Menyadari adanya kejanggalan, ia pun memilih untuk tidak mengambil risiko dan segera melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang. Tidak berselang lama, petugas datang ke lokasi untuk melakukan penanganan lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku. Dalam waktu kurang dari 24 jam, pihak berwenang berhasil mengidentifikasi semua pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Langkah ini menjadi awal untuk memahami rangkaian kejadian secara lebih menyeluruh dan terstruktur. Berkat upaya yang teliti, keberadaan Syawal akhirnya berhasil diketahui di tempat persembunyiannya. Ia tidak melakukan perlawanan dan dengan tenang mengakui semua yang telah terjadi. Sementara itu, rekannya diamankan di lokasi yang berbeda. Awalnya ia memberikan keterangan yang sedikit berbeda, namun tetap dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keterlibatan dan tanggung jawabnya secara jelas dalam kejadian tersebut. Kedua pemuda itu menjalani serangkaian pemeriksaan yang teliti. Hasil pemeriksaan menjadi dasar bagi pihak berwenang untuk menilai sejauh mana masing-masing terlibat sehingga keputusan yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kontribusi mereka dalam kejadian tersebut. Syawal yang memiliki keterlibatan lebih signifikan dijatuhi hukuman di ruang pembinaan yang lebih lama. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Sebuah pembelajaran tentang pilihan hidup yang diambil, terutama dalam kondisi terdesak dan membutuhkan pekerjaan. Kita seharusnya mempertimbangkan dengan matang tentang apapun yang akan dilakukan, sebab jalan keluar cepat tidak selalu membawa dampak baik dalam jangka panjang. Keterbatasan ekonomi dan tekanan hidup memang seringkali mendorong seseorang untuk mengambil jalan yang keliru. Namun penting untuk diingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik yang terlihat maupun yang tidak. Oleh karena itu, menjaga prinsip dan mencari alternatif pekerjaan yang lebih aman menjadi hal yang sangat penting. Pada akhirnya, kisah ini mengingatkan kita bahwa memperbaiki keadaan hidup membutuhkan proses dan kesabaran.
Jalan yang benar mungkin terasa lebih sulit dan panjang, tetapi disitulah letak keamanan dan ketenangan di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai tuntas. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.